Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Saya kuliah di kampus Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam. Di sini saya untuk memenuhi tugas saya akan menjelaskan buku siswa pelajaran fikih yang berkurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, di balik kesulitan terdapat kemudahan. Dari penjelasan ini baiknya kita rangkum saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu ibadah. Ibadah itu merupakan ibadah yang dapat ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Walaupun kita dalam keadaan uzur, contohnya kita dalam keadaan perjalanan jauh, sudah pasti kita menggosor sholat itu. Itu seperti apa? Yaitu misalkan sholat zuhur yang ada 4 rakaat bisa dikurangi jadi 2 rakaat. Terus misalnya kita sakit apa dulu? Kita tidak bisa berdiri untuk menunaikan sholat, bisa duduk. Terus selanjutnya, sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim selama masih memiliki akal dan ingatan dan masih normal. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa betapa pentingnya sholat itu adalah wajib, karena dalam apapun kondisi kita pasti wajib untuk menunaikan sholat, kecuali orang yang tidak punya akal, contohnya itu mohon maaf orang gila. Selanjutnya, ketentuan sholat jamak. Yang pertama, pengertian sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Itu contohnya seperti apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana sholat zuhur, sholat asar yang ada 4 rakaatnya bisa dikerjakan dalam satu waktu, atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya. Jadi orang yang sholat jamak ini kebanyakan orang yang sedang dalam perjalanan gitu. Hal ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Jadi sholat jamak itu harus ada uzurnya. Kalau dalam keadaan santai, tidak berbuat apa-apa, gabut, terus mau jamak sholat, ya tidak sah. Selanjutnya, macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu ada 2, yaitu jamak takdim sama jamak mutakhir. Jamak takdim itu seperti apa? Itu mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu pertama. Jamak takdim ada 2 macam, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Terus yang kedua, mengumpulkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Terus bagaimana jamak takhir? Jamak takhir itu adalah mengumpulkan 2 sholat wajib dikerjakan pada waktu yang akhir, yaitu sebaliknya, dikerjakan pada waktu asar bisa, yang maghrib dan isya itu bisa dikerjakan pada saat isya, jadi digabung gitu. Syarat-syarat umum yang biasa orang sholat jamak itu ada 4, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Perjalanannya tidak untuk bermaksiat. Maksudnya apa? Contohnya seorang musafir. Ini orang berjalan dari kota ini sampai ke kota yang ia tuju untuk berdakwah. Nah, maka dari situ dalam perjalanannya itu bisa dilakukan salat jamak. Terus yang kedua apa? Jarak perjalanan minimal 80-64 km. Itu harus sangat jauh, misalkan dari pagi sampai malam, dari pagi
pulang pagi, ya kayak gitu. Terakhir, niat sholat jamaah. Terus syarat takdim itu seperti apa? Syarat takdim itu ada 3 hal. Pertama, dikerjakan dengan tertib. Yang kedua, niatnya jamak dilakukan di lahir. Niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Jadi seperti sholat biasa ya. Sebelum takbir itu harus niat. Terus yang terakhir itu berurut-urutan antara keduanya, tidak boleh disela dengan sholat sunat atau lain-lainnya. Jadi harus berurut-urutan dalam keduanya, yaitu tertib biasa kan, sebelum mengerjakan apa tata caranya, akhirnya harus tertib. Syarat jamak takhir itu seperti apa? Yaitu ada 2. Yang pertama, jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Selanjutnya, tata cara sholat jamak. Yaitu pertama itu niat, sebagaimana sebelum sholat itu dilakukan dengan niat. Itu seperti apa? Niat jamak sholat jamak ini, contohnya kita sholat zuhur dan asar, itu niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini takdim jama'al asri lillahi ta'ala. Jadi kita sudah niat, terus melakukan takbir, sholatnya sesuai seperti biasa, itu 4 rakaat, terus salam. Selanjutnya dilakukan berdiri lagi dan berniat usolli fardhu asri raka'ataini takdiman ma'al zuhri fardhu lillahi ta'ala. Itu seperti biasa takbir, habis itu sholat seperti biasa 4 rakaat, terus salam. Dalam catatan, setelah salam pada sholat pertama harus langsung berdiri. Jadi setelah sholat zuhur tadi, kita harus langsung berdiri menunaikan sholat asar. Itu ketika kita dalam perjalanan, jauh dari perjalanan dan melakukan hal kebaikan, bukan maksiat. Terus selanjutnya sholat yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan sholat qashar adalah ringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat bagi orang yang memenuhi syarat hukum mubah boleh, karena merupakan keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Jadi sholat qashar ini seperti kita yang saya jelaskan dari awal, bahwa dari kita sholat zuhur yang ada 4 rakaat bisa dikurangi dari menjadi 2 rakaat. Itu ya pasti harus ada orang yang boleh mengqashar, itu adalah orang yang bukan musafir, ya seperti sholat jamak tadi bisa diqashar menjadi 2 rakaat, kecuali jangan dari kampung sini mau ke kampung sana mau melakukan maksiat, itu nggak akan sah jadinya untuk mengqashar sholat. Hikmah sholat jamak qashar. Pertama, sholat jamak dan sholat qashar merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya manakala kita sedang bepergian, sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. 3. Sholat dalam keadaan darurat. Pengertian sholat dalam keadaan darurat: sholat fardu 5 waktu adalah suatu kewajiban yang disyaratkan Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan
Dan perintah salat ini berlaku juga bagi orang yang sedang menderita sakit, sedangkan dalam kendaraan dan orang lain sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih ada, maka ia wajib mengerjakan salat. Salat dalam kendaraan. Seseorang bepergian dalam kendaraan tidak bisa melakukan banyak aktivitas secara normal, termasuk melaksanakan sholat, mengingat kita di atas kendaraan bisa jadi tidak memungkinkan untuk sholat sempurna seperti itu. Ada beberapa catatan, yaitu sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri ya seperti sempurna seperti biasa-biasanya kan, harus berwudu. Contohnya dalam kendaraan itu seperti kita di pesawat, misalkan dalam keadaan jauh gitu kan kita nggak bisa berwudu atau menggunakan sholat berdiri, ruku, sujud, nggak mungkin. Jadi dengan adanya sholat dalam keadaan darurat itu boleh, pasti memaklumi keadaan kita kalau dalam keadaan darurat atau ada uzur gitu. Jadi sekian dari penjelasan saya, semoga kalian apa yang saya jelaskan jadi mengerti, dan sudah tentunya pasti bermanfaat jika kita melakukannya dengan rutin dan melakukannya dalam setiap praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari jelasan saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang detail. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.